Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan semuanya terlebih dahulu untuk semua para sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol lonceng merahnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang cakra berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Cakra adalah sebuah wadah atau tempat yang memiliki jalur-jalur yang terhubung satu sama lain, yang memiliki daya tampung menghantarkan energi apapun sesuai kemampuan pemiliknya dalam dirinya sendiri. Pada dasarnya, cakra itu mengalirkan energi berupa rembesan energi pada manusia sejak bayi, tapi dikarenakan adanya kotoran etrik yang menyumbat, sehingga diperlukan usaha untuk menjebol sumbatan kotoran etrik itu untuk menjadikan manusia itu memiliki kemampuan yang lebih dari kemampuan orang biasa atau awam. Bisa dilakukan dengan tirakat, bertapa, bermeditasi, bertafakur, beribadah dengan tekun, dan bentuk-bentuk cara lainnya. Pada dasarnya cakra itu memiliki permasalahan, yaitu pada adanya kotoran-kotoran etrik yang sumbatannya besar atau kecil. Itu tergantung dari amal perbuatan perilaku manusia itu sendiri ya guys. Jika tidak banyak sumbatannya kotoran etrik, bahkan bersih, tentu manusia atau praktisi energi itu akan memiliki kebijaksanaan yang lebih baik dibanding manusia yang memiliki sumbatan kotoran etrik yang banyak, sangat tebal di dalam jalur-jalur cakra di dalam dirinya sendiri. Kotoran etrik adalah kotoran dari pikiran, batin, hati, perilaku yang tertimbun mengendap dalam tubuh etrik, sehingga menimbulkan sumbatan-sumbatan atau ngeblok di dalam jalur cakra mayor, jalur cakra minor, dan jalur cakra mini, membuat energi dalam tubuh etrik pun terganggu dan tidak maksimal mengalirnya semua energi yang dimiliki. Kotoran-kotoran etrik yang menumpuk sangat tebal bisa membuat kemampuan manusia atau praktisi energi akan menurun drastis, bahkan bisa mengganggu sirkulasi energi menjadi tidak seimbang, membuat organ-organ dalam tubuh pun ikut terpengaruh sehingga mudah sakit-sakitan, ngedrop energinya, dan cepat tapi mudah lelah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menembus sumbatan kotoran-kotoran etrik di jalur-jalur cakra mayor, minor, dan mini, yaitu dengan cara rutin bermeditasi, beribadah tekun, mendekat pada Sang Maha Pencipta Allah, melakukan perilaku-perilaku yang baik pada siapapun, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Selalu berpikir positif dan menghindarkan perbuatan-perbuatan tercela, dengan selalu menjaga pikiran, hati, dan batin selalu ada di dalam jalur kebaikan dan kebenaran, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Sang Maha Pencipta Allah, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan secara istiqomah, secara kontinu, terus-menerus, tanpa kenal lelah dan tanpa menyerah dengan kondisi apapun. Belajar kepada seorang guru yang terbuka mata ketiganya, sehingga bisa dengan tepat bisa mengarahkan dan membantu untuk membersihkan kotoran-kotoran etrik di dalam jalur-jalur cakra di dalam tubuh. Tentu semua yang dilakukan itu akan bisa menghancurkan kotoran-kotoran etrik di tubuh etrik itu sendiri secara maksimal. Dan ada satu jalan yang paling termudah, yaitu meminta bantuan guru yang terbuka mata ketiganya untuk membantu menembus semua kotoran-kotoran etrik di tubuh etrik tertentu. Itu sebuah jalan yang instan, termudah, dan harus benar-benar dilakukan oleh guru yang menguasai kundalini di tataran yang sempurna dan mata ketiganya yang terbuka. Jika tidak menguasai asal bantu, sangat berbahaya sekali ketika membersihkan kotoran etrik. Tentunya itu akan berakibat efek buruk, dampak yang sangat
jelek sekali bagi yang menerimanya, yaitu salah jalur bisa konslet tubuh eterik. Sirkulasi energi di jalur-jalur cakra tidak lancar, tersendat-sendat dan berdampak di tubuh yang nyata, membuat sakit-sakitan. Jika dibawa ke dokter tidak akan terlihat sakitnya. Jadi sangat berhati-hati ya guys ketika memilih seorang guru, dan harus dipastikan mata ketiganya benar-benar terbuka. Jadi bisa tahu dengan tepat titik-titik mana sumbatan yang ada, sehingga tentu itu akan memaksimalkan hasilnya. Jika kotoran-kotoran eterik sudah benar-benar bersih ya guys, tentu itu akan sangat membantu sekali dalam pemaksimalan energi di dalam tubuh eterik itu sendiri, dan bisa membantu naik tingkat level keilmuannya dengan sangat mudah. Di sini saya jelaskan juga cakra itu mengikuti setiap keilmuan yang dipelajari oleh praktisi energi. Kalau kundalini ya kundalini akan tetap berbentuk energi spiral, berbentuk gulungan-gulungan energi api yang membentuk ular naga nantinya, dan sangat berbeda dengan Padma ya Padma, Lotus ya Lotus, Trate ya Trate. Ada yang bilang kundalini nanti akan membuka mekar akan jadi Trate atau Padma atau Lotus. Itu salah besar. Itu energi ya guys, energi Padma atau Lotus atau Trate, bukan energi dari kundalini yang nantinya semua yang dilatih akan membentuk wujud Padma atau Lotus atau Trate yang dilatih dengan tekun. Itu akan bertempat di jalur cakra dan membentuk seperti yang dilatihnya. Misalkan dilatih energi Padma ya akan membentuk wujud Padma di jalur cakranya. Jika dilatih Lotus tentu akan membentuk wujud Lotus di jalur cakra yang dilatihnya, dan Trate tentu akan membentuk wujud Trate ya guys di jalur-jalur cakranya. Jadi itu tergantung individu yang berlatih yang akan sesuai tentunya dengan hasil metode meditasi yang dilatihnya. Jadi sama sekali berbeda. Kundalini ya kundalini, energi Trate ya energi Trate, energi Padma ya energi Padma, energi Lotus itu ya energi Lotus. Jadi paham ya guys ya. Di sini ada seseorang yang bertanya pada saya, bukankah cakra itu mempunyai helai daun seperti Trate? Jawab saya betul, tergantung konsep yang dilatihnya. Jika dilatih Trate, maka jadilah cakranya seperti helai daun Trate dan akan terbentuk sempurna berbentuk wujud Trate di cakranya ya guys. Dan jika melatih kosmik, tentu helai cakranya juga akan membentuk energi kosmik dan menjadi wujud cakra kosmik. Begitu pula jika dilatih gadu-gadu, kombinasi dari semua energi, tentu helai daun itu akan membentuk wujud dari energi-energi kombinasi di dalam helai daun itu, dan akan membentuk wujud energi kombinasi di jalur cakra itu sendiri. Gak mengerti maksud apa yang dilatih. Saya itu cuma meditasi, fokus kesadaran di dahi, memakai mantra-mantra atau doa. Jawab saya, yap, energi mantra itu akan membentuk cakra-cakramu tanpa kamu sadari atau kamu sadari, dan kundalini akan menyempurnakan dan menghidupkan, menggerakkan menuju kesadaran kamu sendiri, menuju apa yang kamu tuju dengan mudahnya. Alhamdulillah, ajaran Mas sedikit demi sedikit terasa banget di kehidupan saya. Setiap waktu terasa ada dorongan yang kuat untuk berbuat yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, sebetulnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, memberi kekuatannya tiada batas, yaitu kundalini sebagai tanda kebesaran cintanya pada insan manusia untuk membuka kesadarannya menjadi tercerahkan melalui latihan atau terbuka dengan sendirinya. Alhamdulillah, memang jika kamu bisa mulai berbenah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Saya mau tanya Mas, kenapa ya pengertian dari beberapa kelompok berbeda-beda mengenai kundalini ini?
Sebenarnya yang benar itu yang mana, Mas? Ada juga pihak yang berkata asal muasal meningkatnya kesadaran karena efek otak bawah sadar. Terus ada juga yang karena sudah bisa mengenali dan mengerti apa kata hati nurani, juga ruh dari Kundalini, Mas. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Jawab saya, semua benar. Kundalini itu adalah energi kesadaran tertinggi, bisa berevolusi, meningkat tahap per tahap yang nantinya akan membuka gerbang-gerbang jiwa kesadaran setiap praktisi yang berlatih tekun melatihnya, dan hasilnya berbeda-beda pula, walau lewat jalan metode yang sama, guru yang sama, atau jalan metode yang berbeda. Semua tergantung amal perbuatannya masing-masing juga. Oh gitu ya, Mas, jadi tujuannya tetap sama. Juga ada yang bilang, Mas, bahwa dalam perjalanan mencari kesadaran tingkat tinggi butuh seorang guru atau mentor, karena jika tidak bakalan setan yang jadi gurunya. Terus kalau kita latihan meditasi, kan itu sendiri, Mas, dan itu juga bisa dikatakan perjalanan mencari kesadaran. Jawab saya, semua gerak dalam hidup itu adalah sadar, dan itu disebut meditasi. Setan hanya simbol tak baik dalam diri. Diperlukannya seorang guru untuk mengarahkan, memberi petunjuk, dan yang membentuk mengolah ya tetap murid itu sendiri. Hasilnya juga dari ketekunan murid itu sendiri ketika berlatih dengan guru, sehingga tidak akan salah arah dalam berlatih dan menerapkannya nantinya dalam dirinya sendiri. Jika tidak ada guru, yang ditakutkan kalau salah berlatih bisa membuat tubuh eterik terganggu dan bisa berakibat paling fatal adalah edan atau gila. Berarti kata lainnya bisa ya, Mas, menemukan kesadaran tanpa ada guru yang membimbing? Bisa, jawab saya. Semuanya bisa, semua itu terjadi karena itu juga tergantung dari kehendak Sang Maha Pencipta Allah dan amal perbuatannya dari pelaku yang melakukannya, juga niatannya, tujuannya, serta prasangkanya yang harus baik ketika dalam menjalaninya. Lalu di sini saya menjelaskan juga yang paling sering dilakukan oleh praktisi-praktisi energi untuk lebih berhati-hati tentang ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, atau ketika bulan purnama pas ada di puncak, di tengah-tengah posisinya yang sangat tepat. Karena posisi seperti itu sangat benar-benar memiliki kekuatan energi yang kuat sekali, energi panas dan energi dingin, sehingga pancarannya itu kekuatannya lebih dari hari-hari yang biasanya. Di dalam tubuh manusia itu memiliki jalur-jalur cakra yang mengatur energi panas dan dingin. Salah satunya di titik cakra nadi ida, pinggala, dan sumsuna. Jika salah satu meluap, tidak seimbang akibat penyerapan yang berlebihan, itu akan mengakibatkan dampak buruk fatal sekali bagi kesehatannya, fisiknya. Terutama pada jalur cakra itu akan menjadi rusak. Berhati-hatilah ketika menggunakan kekuatan untuk menyerapnya energi bulan atau energi matahari. Kalau tidak kuat, badan bisa meriang, menggigil, demam, ngedrop badannya, energi tidak cepat pulih, menjadi tidak sehat, sakit-sakitan karena daya tampungnya tidak besar dan merusak jalur-jalur cakra yang kita miliki dalam diri. Dan hati-hati pula dalam melihat sinar matahari di jam-jam tertentu yang sangat melebihi panasnya di jam-jam lainnya, karena itu energi matahari juga bisa merusak jika meluap terlalu besar di jalur cakra yang dituju dan bisa mengakibatkan dampak di organ-organ tubuh yang sangat fatal sekali, yaitu bisa buta. Jadi berhati-hatilah ya guys untuk penyerapan kekuatan dari alam ya guys. Memang alam itu sangat besar sekali kekuatannya, dan jika diserap pun kita juga harus mengerti batas kekuatan dalam diri kita yang sesuai dengan daya tampung cakra yang kita miliki ya guys. Jadi jangan asal atau ngasal atau ngesok-sok kuat atau sok apapun. Jadi semuanya itu nanti akan berdampak itu juga kembali ke dalam diri kita sendiri ya guys. Oke,
Next ya, kita bahas tentang semua keterangan cakra-cakra di dalam tubuh kita, di dalam penglihatan mata Agna atau mata ketiga saya. Nomor 1, cakra dasar. Energi di dalam cakra dasar, pusatnya arahnya dari dalam mengalir keluar. Energinya terus-menerus melingkar-lingkar, mendesak semua sumbatan yang ada hingga benar-benar bersih. Besar mengembang energinya, membentuk lingkaran-lingkaran yang terus bergerak tanpa henti. Rambatan energi dalam cakra dasar adalah energi pondasi dari semua awal perjalanan mengarah ke cakra selanjutnya. Nomor 2, cakra sek. Aliran energi dalam cakra sek seperti membentuk gelang, bergerak berkeliling terus-menerus tiada henti, mengelilingi, tapi arahnya alur energinya setelah mengelilingi akan kembali balik, memutar mengelilingi berlawanan arah dengan tetap membentuk seperti gelang, terus-menerus mengalir, semakin mengembang besar. Ukuran spiral energi cakra ini seperti pipa plastik yang melebar lentur sekali dalam cakra sek itu sendiri. Nomor 3, cakra pusar. Energi yang berjalan dalam cakra ini seperti membentuk huruf C. Energi terus-menerus mengalir, akan berjalan mengalir dari arah ujung dan kembali balik, mengalir ke ujung satunya tanpa henti. Geraknya semakin kuat, semakin cepat daya baliknya, semakin membuat energi berpusat di pusar. Nomor 4, cakra solar plexus, tepat di bawah jantung hati. Energinya dalam cakra ini terus mengalir semakin cepat, bergerak ke arah kanan dan balik lagi ke arah kiri, terus menerus ya guys, mendesak, maka akan semakin melebarkan saluran dalam saluran cakra solar plexus itu sendiri ya guys. Nomor 5, cakra jantung. Energi yang paling terbesar dari semua cakra inti, dari semua inti cakra, mengalir membentuk seperti kait yang arah energinya mengalir terus-menerus bergerak, mengalir dari ujung kait balik, mengalir kembali ke dasar kait itu sendiri. Semakin kuat energi akan semakin kuat mengembang, menyatukan cakra satu dengan cakra-cakra lainnya. Nomor 6, cakra tenggorokan. Energi cakra ini sebagai gerbang melepas, menghantarkan semua energi dari dalam cakra satu menyambungkan dengan cakra lainnya. Energinya mengalir seperti kait berlawanan bentuknya dengan kait di cakra jantung. Energinya selalu mengalir dari ujung kait balik kembali, mengalir dengan cepat ke dasar dalam cakra tenggorokan itu sendiri tanpa hentinya ya guys. Nomor 7, cakra Agna. Keterangan gambar dari mata ketiga. A, tanda mata Agna mencoba terbuka, arahnya ke kanan dan ke kiri. B, tanda Agna sudah terbuka terus bergerak, memutar, membersihkan lapisan-lapisan yang sangat tebal, mengelilinginya di dalamnya, yang perlu usaha ketekunan dari kita sendiri menghilangkan lapisan-lapisan yang sangat tebal itu menjadi murni bersih. C, tanda Agna sudah terfokus bergerak menuju satu titik, menjadi satu titik besar yang di dalamnya masih ada lapisan-lapisan yang sangat tebal hingga menembus menjadi satu titik kecil di tengah-tengah otak di dalam kelenjar pineal gland. Maka akan semakin jernih, bersih, bening hasil yang didapat visual atau gambar dari proses mata hati dan mata batin dari apa yang kita lihat. Jika sudah mencapai taraf itu, biasanya bisa melihat vision ya guys, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tapi sudah jarang ya guys yang bisa mencapai tataran tingkat itu, walau alam, kecuali Allah berkehendak pada hambanya. Nomor 8, cakra mahkota. Cakra mahkota letak terpenting sebagai pusat pancaran hasil semua energi cakra-cakra dalam diri. Energi dalam cakra ini terus mengalir tiada hentinya, membentuk perspiral, energi yang mengalir mengarah keluar atas,
memancarkan gelombang-gelombang energi tanpa henti sebagai penghubung diri, sebagai penerima dengan alam semesta. Semakin kuat energi yang terpancar, akan semakin kuat terhubung dalam kesadaran semesta, antara semesta luar dan dalam semesta dalam diri. Nomor 9, cakra nadi Ida Pinggala dan Sumsuna, tempat pengolah energi dari semua cakra yang mengalir dalam diri. Semua energi apapun dari cakra satu dengan cakra lainnya diolah mengalir, melingkar seperti gelang, mengarah energinya dari ujung gelang, lalu balik kembali mengalir berlawanan kembali ke ujung gelang hingga benar-benar meluapkan semua energi yang terkumpul dalam saluran gelang itu sendiri dengan dorongan energi yang sangat kuat sekali yang sudah berkumpul, bergerak merambat naik ke atas hingga menyambungkan semua cakra-cakra utama dalam diri dan turun kembali untuk diolah dengan sebaik-baiknya untuk bisa kembali naik ke atas kembali. Begitulah sistem kerja cakra nadi Ida, Pinggala, dan Sumsuna dalam penglihatan etrik saya ya guys. Banyak sekali macam-macam teknik-teknik dan cara-cara meditasi itu berhubungan selalu ya guys dengan cakra. Kebanyakan meditasi berhubungan erat dengan nafas, dan itulah gerbang masuk keluarnya hawa murni dari dalam tubuh. Jika diolah akan berkumpul di dalam tubuh dan nantinya akan bisa membuka jalur-jalur cakra yang tersumbat di dalam dirinya. Dalam mengolah hawa dalam tubuh, tentulah nafas adalah kunci utama pengendali dari semua hawa yang mengalir di aliran-aliran cakra utama dan cakra minor ataupun cakra mini. Hawa yang ada dalam tubuh bermacam-macam bentuknya dan banyak penyerapannya dari isi alam semesta ini. Kan hawa yang tertidur pulas di perineum yaitu kundalini. Nafas juga mengantarkan kita menuju pusat segala sumber dari segala hawa-hawa yang beredar di alam semesta luar dan semesta dalam tubuh kita sendiri. Sumber itu adalah kekuatan yang melebihi kekuatan yang beredar di alam semesta luar dan semesta dalam diri kita sendiri. Tentulah sumber itu berbeda dengan kundalini, karena sumber itulah yang menciptakan segala hawa yang ada di alam semesta luar dan semesta dalam diri kita, termasuk kundalini. Itulah luar biasa sekali kan ya guys. Semuanya ada dalam diri kita sendiri, dan kitalah yang harus bisa mengolah dengan baik dan sesuai jalur, sehingga semua energi apapun bisa optimal melewati tertampung di cakra-cakra mayor, minor, mini. Tentu dengan begitu tubuh kita pun akan berimbas menjadi lebih baik, sehingga bisa mencapai kesadaran tertinggi, menciptakan kesadaran dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam diri, di dalam kehidupan kita, menjadikan manusia yang tahu apa itu sesungguhnya manusia, yang hanyalah seorang ciptaannya, Sang Maha Pencipta Allah. Manusia itu seperti bagai debu di alam semesta ini. Lalu bagaimana kita bisa membandingkan sebuah cahaya kunang-kunang dengan cahaya abadi yang tak pernah bisa redup kekuatannya, terus-menerus menyala hingga akhir dunia hancur. Sebuah otak kecil ini tak akan bisa memikirkan segala hal yang melebihi kapasitas yang ada dalam otak kecil ini sendiri tanpa seizin Sang Maha Sumber, Sang Maha Pencipta Allah itu sendiri. Lalu pantaskah jadi manusia atau hamba? Itulah yang jadi pilihan dari manusia itu sendiri di dalam kehidupannya nantinya. Hidup itu seperti mencari galihnya kangkung. Begitu pula dalam melatih jalur-jalur cakra apapun, kita harus terus memberikan nafas kehidupan yang baik, yang bersih di dalam jalur-jalur cakra dalam diri kita, sehingga bisa menjadikan kita manusia yang baik bagi siapapun, sesama ataupun makhluk ciptaannya yang lain. Salam cakra. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang cakra. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, dalam pembelajaran kundalini dan cakra di dalam dirinya. Amin. Dan jangan lupa ya guys, tonton terus, kasih jempol, kasih like, dan kasih komennya juga di bawah videonya ya guys.
selalu stay in here, channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.